Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Maharani dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM 240110068. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi dan supervisi pendidikan. Pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah keseluruhan proses kegiatan bersama yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mengelola seluruh sumber daya dan potensi yang dimiliki lembaga pendidik demi mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Adapun tujuan utama administrasi pendidikan yaitu menjamin tersedianya fasilitas, personil, dan mekanisme yang mendukung tercapainya proses pembelajaran berkualitas. Administrasi mencakup fungsi-fungsi manajemen inti. Yang pertama yaitu perencanaan, kedua pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan atau penggerakan, yang keempat pengawasan atau pengendalian. Yang pertama kita bahas yaitu perencanaan, menetapkan visi misi, tujuan jangka pendek atau jangka panjang, strategi dan standar kinerja. Contohnya menyusun rencana kerja sekolah dan kurikulum tingkat satuan pendidik. Seterusnya saya akan membahas tentang pengorganisasian, yaitu pembentukan struktur organisasi, pendelegasian wewenang, penetapan tata kerja, dan pembagian tugas yang jelas. Pelaksanaan atau penggerakan yaitu upaya memimpin, memotivasi, mengkomunikasikan kebijakan, dan mengarahkan step serta guru agar bekerja sesuai rencana. Pengawasan atau pengendalian, proses membandingkan hasil yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan, mengidentifikasi penyimpangan, dan mengambil tindakan korektif. Bidang-bidang administrasi pendidikan yaitu kurikulum, kesiswaan, personalia, sarana dan prasarana, hubungan sekolah dan masyarakat, keuangan. Kurikulum yaitu pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Kesiswaan bertugas sebagai pengaturan penerimaan, layanan bimbingan, dan kegiatan ekstrakurikuler siswa. Personalia atau tenaga pendidik bertugas yaitu pengadaan, pembinaan, pengembangan, dan evaluasi guru atau STEP. Sarana dan prasarana bertugas itu mengelola penggandaan, pemeliharaan, dan mentransportasi fasilitas. Hubungan sekolah dan masyarakat atau humas yaitu membangun kerjasama dan citra positif sekolah. Keuangan bertugas yaitu mengelola sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana. Baiklah, saya akan membahas tentang supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah upaya pembinaan profesional yang direncanakan oleh kepala sekolah atau pengawas untuk membantu guru dan staf meningkatkan kemampuan profesional mereka, yang pada akhirnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran mengajar di kelas. Adapun prinsip dan tujuan supervisi yaitu supervisi harus berpusat pada upaya perbaikan kinerja guru dan peserta didik. Prinsipnya yaitu menciptakan hubungan akrab, penuh persahabatan, dan saling menghargai antar supervisor dan guru. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada guru untuk mengajukan pendapat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perbaikan. Yang ketiga, metode dan perbaikan yang digunakan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi guru.
Dan yang terakhir, kegiatan pembinaan harus dilakukan secara teratur, bukan hanya menjelang penilaian. Pendekatan supervisi yaitu langsung. Supervisi harus mengambil peran aktif, memberikan petunjuk dan mengarahkan perbaikan secara eksplisit. Tak langsung, supervisor berperan secara fasilitator, membiarkan guru berperan sebagai fasilitator, memberikan guru menganalisis masalahnya sendiri dan menemukan solusi. Kolaboratif, pendekatan paling ideal di mana supervisor dan guru bekerja sama sebagai mitra untuk menganalisis masalah dan merancang rencana perbaikan. Jenis supervisi klinis, supervisi intensif dan sistematis yang berfokus pada masalah-masalah spesifik dalam PBM. Biasanya melibatkan siklus perencanaan, observasi, analisis, konvensi, balikan, tidak lanjut. Teknik pelaksanaan supervisi secara individu adapun yang pertama, kunjungan kelas, mengunjungi kelas untuk melihat suasana untuk PBM. Yang kedua, observasi kelas, melihat PBM secara detail menggunakan instrumen pengamatan. Yang ketiga, wawancara atau percakapan pribadi, seperti berdiskusi intensif dengan guru tentang hasil observasi. Secara kelompok, adapun yang pertama yaitu rapat guru, mengadakan pertemuan rutin untuk membahas isu-isu kurikulum. Yang kedua, diskusi kelompok, membahas materi, metode, atau masalah pengajaran spesifik. Yang ketiga, workshop atau pelatihan, kegiatan untuk meningkatkan keterampilan praktis guru, misalkan pembuatan media ajar. Keterkaitan administrasi dan supervisi pendidikan. Administrasi dan supervisi pendidikan adalah dua pilar manajemen sekolah yang tidak terpisahkan. Administrasi menyediakan infrastruktur seperti dana, alat, personalia, aturan kerja yang memungkinkan kegiatan pembelajaran terjadi. Sementara itu, supervisi memastikan bahwa infrastruktur tersebut digunakan secara optimal dan berfokus pada kualitas proses pembelajaran di kelas. Keduanya bekerja sinergis untuk mencapai tujuan utama pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesimpulannya yaitu administrasi menyediakan sarana, struktur, dan aturan main agar sekolah dapat berjalan, sedangkan supervisi memastikan kinerja dan kualitas dari ini kegiatan sekolah, yaitu interaksi pembelajaran, sehingga seluruh sumber daya di sekolah administrasi digunakan secara efektif dan mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan adalah investasi. Sekian, terima kasih. Sekian dari penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.